Pernahkah Anda bertanya, mengapa Yesus memperingatkan kita tentang Mesias palsu dan nabi palsu, bahkan sebelum mereka muncul? Karena Yesus tahu akan ada seorang tokoh yang tampil mengaku bertemu Dia, bukan di Yerusalem, bukan di Bait Allah, tetapi di padang gurun Damsyik. Yesus pernah berkata, apabila orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab, Mesias-Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu, akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tahukah kalian, Yesus sudah berkata, jika kedatangannya yang kedua kalinya, nanti, di akhir zaman, bukan di gurun, apalagi di bilik penjara. Lalu tanda tanya, siapa orang yang Yesus maksudkan? Siapa yang mengaku bertemu Yesus setelah kenaikannya di padang gurun dan di dalam bilik, lalu mengklaim menerima wahyu dari padang gurun dan dari dalam bilik? Bahkan penyesat tersebut berkata, Yesus menampakkan diri hanya padaku. Jawabannya satu, Saulus dari Tarsus, yang kemudian dikenal sebagai Paulus. Mungkin selama ini, Anda semua tidak tahu jika Paulus sempat pergi ke padang gurun Arabia, jelas dan semakin jelas. Jika Pauluslah sosok sang penyesat tersebut, Paulus pernah berkata, tetapi, waktu Ia, yang telah memilih aku, sejak kandungan ibuku, dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia, di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem, mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi, aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Padang gurun Damsyik, tanah Arab, ya, padang gurun Damsyik dan Arabian. Inilah yang Yesus peringatkan, lihat, Ia ada di padang gurun, jangan kamu percaya. Siapakah orang yang mengaku bertemu dengan Mesias atau Yesus di padang gurun? Dalam perjalanan sejarah yang panjang ini, hanya ada satu tokoh manusia yang mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Hanya satu orang saja, hanya satu. Tidak ada lagi orang lain. Hanya dia, hanyalah dialah orangnya, Saulus, Paulus, penyesat dari Tarsus. Semakin dalam Anda membuka Bible, semakin jauh Anda mendalaminya, semakin jelas dan terang benderang siapa sosok penyesat yang dikatakan oleh Yesus. Bahkan, lebih jauh lagi, penyesat itu berkata, sejak dari kandungan ibuku, aku sudah dipilihnya. Ini adalah kebohongan. Ini adalah tipu muslihatnya. Mustahil, mustahil seorang penganiaya, pembunuh, dan pembantai dipilih Yesus sejak dalam kandungan ibunya. Secara logika akal sehat pun, sekiranya Paulus dipilih Yesus sejak dalam kandungan ibunya, pastinya dia tidak akan menjadi pembunuh pengikut Yesus. Ini jelas, ini terungkap. Jejak-jejak penipuannya yang terselip di antara ribuan ayat Bible. Bahkan, secara jelas, Paulus pernah berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya, bukan sebagai seorang yang berkata, menurut firman Tuhan, tetapi sebagai orang bodoh. Bukankah Yesus sudah memperingatkan kita semua? Lihat, Ia ada di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Sebagaimana terbukti, sang penyesat itu berkata, itulah sebabnya, aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang, bukan Yahudi. Tahukah Anda, Paulus menyebut dirinya sebagai orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, dan ini menunjukkan bahwa ia menganggap penahanannya
sebagai bagian dari misi Kristus. Padahal, Yesus sudah berkata, "Lihat, ia ada di dalam bilik atau penjara, jangan kamu percaya." Paulus adalah satu-satunya tokoh dalam sejarah yang mengaku mendapatkan ilham dari Yesus di dalam bilik atau penjara. Ini jelas, ini terbukti. Pauluslah sosok penyesat yang dimaksud oleh Yesus. Bahkan, lebih jauh lagi, Yesus sudah mengatakannya lebih dulu. Jika penyesat itu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mereka menyesatkan orang-orang pilihan atau murid-murid Yesus juga. Ini terbukti, dan semua terungkap, tanda yang dahsyat dan mukjizat. Ya, Pauluslah orangnya yang mengadakan tanda yang dahsyat itu. Bible telah menginformasikan sebagai berikut. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan, orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Di Listra ada seorang yang duduk saja, karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Paulus adalah satu-satunya tokoh dalam sejarah yang mengaku bertemu Yesus setelah Yesus naik ke surga. Lalu, Time mendirikan ajaran yang bertentangan dengan para rasul yang asli. Ia meniadakan Taurat, ia menyatakan hukum Musa tidak berlaku. Ia mengatakan, sunat bukan lagi kewajiban. Ia menyatakan keselamatan cukup dengan iman, tanpa amal perbuatannya, dan ia, Paulus, yang membangun teologi bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Padahal, Yesus tak pernah mengaku Tuhan. Bahkan, Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus." Tapi Paulus merobek semua ajaran itu dan menciptakan Injil yang berbeda. Paulus sendiri berkata, "Sebab kamu sabar saja, jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain, inilah tanda terbesar dari nabi palsu tersebut yang dinubuatkan oleh Yesus, yang mengaku bertemu Yesus, tapi merubah dan membalik seluruh ajarannya, menggiring umat kepada Yesus versi mereka, yaitu Yesus hasil wahyu di padang gurun, Yesus dari bilik gelap atau penjara yang tak seorang pun menyaksikannya, bukan Yesus sejati yang berdiri di hadapan para murid dan berkata, 'Aku diutus oleh Bapa.' Maka benarlah yang Yesus katakan, 'Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu.' Paulus bukan penerus ajaran Yesus. Paulus adalah nabi palsu yang sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Injil Paulus bukanlah kabar gembira, tapi jebakan akhir zaman untuk menyesatkan. Bahkan, orang-orang pilihan atau murid-murid Yesus pun ikut terjebak dalam kesesatannya. Maka bangkitlah, wahai jiwa-jiwa yang mencari kebenaran. Kembalilah pada ajaran sejati Yesus. Bukan Yesus menurut versi Paulus, tapi Yesus yang diutus Tuhan, yang menyeru menyembah hanya kepada Allah saja. Yesus tidak pernah menjadikan Paulus rasulnya. Paulus adalah sang penyesat yang datang dari padang gurun, yang datang dari bilik atau penjara, yang datang dengan tanda mukjizat palsu. Yesus sudah memperingatkan kita. Mengapa kamu masih percaya? Tolong, sebarkan kebenaran ini. Sadarlah, sadarlah.